Hai YouTubers, sejauh ini sudah lama pihak NASA tidak ada lagi kabar tentang pengiriman para astronot ke luar angkasa, khususnya ke bulan. Kabar terakhir yang diberitakan adalah pengiriman pesawat Apollo 17 yang dimaksudkan pergi ke bulan untuk misi NASA pada Desember 1972. Lalu beberapa dekade kemudian, NASA berencana mengirim orang kembali ke bulan tapi belum berhasil hingga saat ini. Menurut beberapa astronot, alasan terbesar mengapa pihak NASA tidak pernah mengirim manusia lagi ke bulan adalah masalah anggaran dan politik yang terjadi di negaranya. Dan berikut alasan kepada pihak NASA tidak lagi mengirim manusia ke bulan. Biaya mahal. Salah satu alasan kenapa pihak NASA tidak lagi mengirim manusia ke bulan adalah karena biaya pemberangkatan para astronot sangatlah mahal. Namun, anggaran yang diberikan sangat kecil. Dikatakan jika undang-undang yang ditandatangani tahun 2017 oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, memberikan pihak NASA anggaran tahunan sekitar 19,5 miliar USD. Namun anggaran itu harus digunakan untuk membiayai seluruh proyek yang saat itu sedang dikerjakan oleh NASA. Menurut laporan, misi NASA saat itu antara lain adalah James Webb Space Telescope, proyek roket raksasa Space Launch System, dan misi eksplorasi ke matahari, Jupiter, Mars, sabuk asteroid, sabuk Kuiper, dan ujung tata surya. Dikatakan jika prinsip lebih besar pasak daripada tiang sepertinya berlaku di pihak NASA. Mengingat masing-masing proyek membutuhkan biaya besar, sementara anggaran NASA terbilang sangatlah kecil. Salah satu astronot pada misi Apollo 7 juga mengatakan jika NASA pernah mendapat 4% porsi anggaran federal pada tahun 1965. Namun saat ini setelah 40 tahun terakhir, NASA hanya mendapat di bawah 1% porsi anggaran federal. Kemudian pihak NASA hanya mendapatkan jatah 0,4% dari anggaran federal. Presiden Amerika saat itu yakni Donald Trump berjanji akan meningkatkan anggaran NASA, namun para astronot pun merasa bahwa itu belum akan mencukupi seluruh proyek lembaga tersebut. Selain itu, anggaran yang dijanjikan tersebut juga tidak cukup untuk membiayai misi mengirim manusia ke bulan. Menurut laporan, pihak NASA memperkirakan bahwa misi mengirim kembali manusia ke bulan akan menelan biaya sekitar 104 miliar USD selama sekitar 13 tahun. Masalah teknis. Alasan terbesar selanjutnya kepada pihak NASA tidak lagi mengirim manusia ke bulan lagi adalah karena masalah teknis. Selain anggaran, ada kendala lain yang menghambat misi pengiriman manusia ke bulan pada dewasa ini, yakni fakta bahwa lunar merupakan lokasi yang mematikan bagi para astronot dan hal itu tidak boleh dianggap remeh. Dikatakan jika permukaannya dipenuhi dengan kawah dan batu yang mengancam pendaratan yang aman. Menjelang pendaratan di bulan pertama tahun 1969, pemerintah Amerika Serikat menghabiskan dana senilai miliaran dolar untuk mengembangkan, meluncurkan, dan mengirim satelit ke bulan. Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk memetakan permukaannya dan membantu perencana misi mencari lokasi pendaratan Apollo yang aman. Tidak hanya itu, ada juga kekhawatiran yang lebih besar yakni regolith yang juga disebut sebagai debu bulan. Seorang insinyur Aeronautika di University of Southern California mengatakan jika bulan memiliki lapisan debu halus di beberapa wilayahnya dan memiliki sifat elektrostatis. Dikatakan jika lapisan tipis ini mampu merusak pesawat antariksa, kendaraan, dan peralatan lain dengan sangat cepat. Selain itu, seorang astronot yang tinggal di International Space Station selama total 665 hari juga mengatakan bahwa misi Apollo memiliki banyak masalah dengan debu. Selain masalah dengan debu yang ada di bulan, ada juga masalah dengan sinar matahari. Menurut laporan, selama 14,75 hari sekali, permukaan bulan adalah pemandangan neraka mendidih yang terpapar langsung ke sinar matahari yang panas dan juga bulan tidak memiliki atmosfer pelindung akan hal tersebut. Sementara itu, pada 14,75 hari berikutnya, bulan akan mengalami kegelapan total yang membuat permukaannya menjadi salah satu tempat terdingin di alam semesta. Sebuah reaktor nuklir kecil yang dikembangkan oleh NASA disebut kilopower dikatakan dapat memasok listrik bagi astronot selama berminggu-minggu di lunar dan akan berguna pada misi di planet lain termasuk Mars.
Pihak NASA dikatakan telah mendesain kubah dan rover yang tahan terhadap debu, bulan, dan matahari. Meskipun tidak pasti apakah peralatan tersebut siap untuk diluncurkan, karena sebagian dari itu adalah bagian dari program Constellation yang sekarang justru dibatalkan oleh pemerintah Amerika Serikat atas alasan politik dan anggaran. Presiden campur tangan. Alasan terbesar selanjutnya kenapa pihak NASA tidak lagi mengirim manusia ke bulan adalah karena Presiden Amerika turut campur tangan dengan misi NASA pada tahun 2004 silam atau pada masa kepemimpinan Presiden George Walker Bush. Dirinya memerintahkan NASA untuk menjalankan sebuah misi ke bulan yang ia beri nama Constellation dengan meluncurkan pesawat luar angkasa Orion. Selama 5 tahun, NASA terus melakukan penelitian, merancang dan melakukan uji coba terhadap peralatan yang mereka buat dan tentunya telah menghabiskan dana yang tidak sedikit. Hal ini mereka lakukan hingga berakhirnya masa kepemimpinan Presiden George Walker Bush di negara Amerika Serikat. Saat itu, kepemimpinan Bush terakhir dan Amerika dipimpin oleh Barack Obama sebagai presiden terpilih. Kemudian Obama memerintahkan pihak NASA untuk membatalkan program Constellation dan meluncurkan roket SLS sebagai penggantinya. Hingga akhirnya Amerika diperintah oleh Presiden Donald Trump dan sang presiden baru tersebut juga kembali mengubah misi yang telah ditetapkan oleh presiden sebelumnya. Saat itu, sang presiden Trump memerintahkan pihak NASA untuk melakukan misi luar angkasa dengan daerah tujuan bulan dan Mars. Trump berkeinginan agar proyek pendaratan manusia ke bulan dan Mars ini bisa terlaksana di tahun terakhir kepemimpinannya jika dirinya kembali terpilih. Pembatalan demi pembatalan ini tentunya membuat NASA kehilangan banyak uang, waktu, serta tenaga. Terlebih lagi, misi luar angkasa yang mereka lakukan membutuhkan waktu lebih dari 2 masa kepemimpinan presiden. Politik. Alasan terbesar selanjutnya kenapa pihak NASA tidak lagi mengirimkan manusia ke bulan adalah karena masalah politik di Amerika Serikat. Salah satu janji pemerintahan yang dipimpin oleh mantan Presiden Donald Trump adalah untuk kembali mengirim astronot ke bulan dan sekitarnya tahun 2023. Namun, tahun tersebut merupakan akhir dari periode kedua kepresidenan Trump. Itu pun kalau ia terpilih kembali pada Pilpres Amerika Serikat tahun 2020, yang akhirnya ia tersingkir dan digantikan oleh presiden baru yakni Barack Obama. Salah satu astronot NASA mengatakan jika mengirim manusia ke bulan adalah tentang misi hingga merancang dan menguji pesawat ruang angkasa yang bisa membuat orang sampai ke luar angkasa. Hal tersebut bukanlah sebuah janji-janji politik dari presiden yang akan mengincar jabatan untuk kedua kalinya dalam berperiode. Selain itu, ia juga mengatakan kalau presiden selanjutnya harus mendukung anggaran yang memungkinkan para astronot untuk menyelesaikan misinya, apapun misi itu. Meskipun begitu, salah seorang astronot legendaris menjelaskan jika hal yang dijanjikan oleh para presiden adalah salah satu dari politik yang memegang peranan penting soal misi mengirim manusia ke bulan. Kekuatan pendorong sesungguhnya di balik komitmen pemerintah untuk kembali ke bulan adalah kehendak rakyat Amerika yang memilih politisi dan membantu membentuk prioritas kebijakan mereka. Namun, minat publik dalam eksplorasi bulan selalu merasa ngeri dan khawatir. Bahkan pada puncak program Apollo, setelah Neil Armstrong dan Buzz Aldrin melangkah ke permukaan bulan, hanya 53% orang Amerika menganggap program itu sepadan dengan biayanya. Tidak sebanding. Alasan terbesar selanjutnya kenapa pihak NASA tidak lagi mengirim manusia ke bulan adalah karena tidak sebanding dengan semua hal yang didapat. Sejauh ini pihak NASA telah berhasil mendaratkan pesawat luar angkasa dengan awak manusia. Tapi hal itu tidak langsung membuat masyarakat terpesona dan terkagum-kagum. Bahkan muncul sejumlah teori konspirasi yang mengatakan bahwa misi pendaratan di bulan ini merupakan rekayasa dari pihak Amerika Serikat. Alhasil, sampai saat ini masih banyak orang yang tidak percaya bahwa NASA benar-benar berhasil menjalankan misi perjalanan luar angkasa tersebut.
Selain itu, mayoritas warga Amerika juga menganggap bahwa biaya yang dikeluarkan untuk misi penjelajahan luar angkasa ini tidak sebanding dengan hasil yang diberikan. Bahkan mereka mengatakan kalau misi ini dinilai lebih bertujuan untuk menunjukkan kekuatan politik daripada kepentingan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Apollo 17 menjadi misi pendaratan bulan terakhir yang berlangsung tahun 1972 sampai 1976.